Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. الله بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita masih bersama Tafsir Al-Munir, Tafsir Surah Al-Alaq, bahagian pedoman hidup ataupun fikih kehidupan dari ayat pertama hingga ayat 8 ya, atau ayat 9 hingga ayat 8 ya. Seperti biasa kita tetap mengambil berkat daripada kitab Quran ini. Mudah-mudahan Quran selalu di hati ya. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Alhamdulillah, kemarin pembicaraan terakhir sebelum masuk kepada pedoman hidup dan hukum hakam disampaikan oleh Prof. Wahbah Zuhaili rahimahullah hadis ataupun kata-kata pesanan Abdullah bin Mas'ud. Dikatanya di sini rawa Ibnu Abi Hatim. Rawa Ibnu Abi Hatim an Abdullah bin Mas'ud man humani la yashba'an sahibul ilm wa sahibud dunya. Katanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan ada dua jenis manusia yang tak pernah merasa puas atau tak pernah merasa cukup. Ingin tambah lagi. Pencinta ilmu dan penggemar dunia. Orang yang bergiat dalam ilmu dia tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Begitulah dalam athar ini ya, dalam kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Memang juga ada dalam hadis marfu' katanya Rasulullah SAW sendiri pernah juga bersabda, man humani la yasba'an talibu ilm wa talibu dunya. Dua jenis manusia yang tidak pernah merasa puas dan kenyang, pencinta dan penggemar ilmu, demikian juga pencinta dan penggemar dunia. Kalau orang itu benar-benar dia ingin ilmu, tidak pernah puas katanya, tidak pernah merasa cukup. Subhanallah, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan pertama dan terhindar pada golongan yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang bersama pedoman hidup dan hukum hakam edisi Malaysia halaman 313, edisi Jakarta halaman 599. Kita guna kedua-duanya ya. Pertama, kata Prof. Wahbah Zuhaili setelah dinukil kalamnya kepada bahasa Melayu, dalam ayat 1 hingga 8 tadi terdapat satu penjelasan mengenai kekuasaan Allah dalam menciptakan segenap makhluk. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu khalaq, al-khaliq. Allah itu maha pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita itu dicipta oleh Allah.
Alam ini ciptaan Allah. Allah itu khalik. Selain Allah itu dikatakan makhluk. Kadang-kadang dikatakan juga al-khalq. Ada khalik, ada makhluk. Jadi Allah itu khalik. Maka perlu kita mengenal khalik. Kita sebagai makhluk, kita perlu mengenal khalik. Agar kita kenal makhluk. Nak mengenal khalik, kata ulama, perlu mengenal diri dulu, yang dekat dulu. Saya ini bila saya lahir, di mana saya dilahirkan, ayah saya siapa, ibu saya siapa. Waktu suasana dilahirkan itu, macam mana keadaan ayah dan ibu saya. Ataupun sebelum ayah dan ibu kawin, macam mana keadaan mereka. Macam mana perkawinan mereka berlangsung. Setelah perkawinan terjadi, saya ini anak yang keberapa saya? Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Macam mana suasana saya dilahirkan? Pikir-pikirlah ya. Sebelum saya lahir, saya di mana? Saya ada apa? Itulah khalik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pikir-pikirlah kejadian kita ini. Oh, rupanya Allah itu khalik. Maka ulama mengatakan wajib kita itu mengenal khalik dengan apa? Dengan ilmu ma'rifah yang benar-benar merangsang kita untuk mengimaninya dan mencintainya. Karena khalik ini bukan hanya mencipta saja. Khalik itu mencipta, mengurus, menjaga, membantu. Kalau orang itu mau dibantu, maka kita wajib minta bantu kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kami ini mengabdi beribadat kepadamu ya Allah, tolonglah kami. Jadi pastikan waktu kita membaca Fatihah itu kita terasa yang kita tuh minta tolong kepada Allah. Kalau betul-betul minta tolong kepada Allah, sebelum salat dia mesti membuat pekerjaan, activity yang menyebabkan pertolongan Allah terbuka. Setelah sholat juga begitu, buatlah pekerjaan-pekerjaan, aktivitas yang membuat pertolongan Allah itu berpanjangan sama kita. Jangan membuat benda yang menyebabkan pertolongan itu tersekat, terhalang. Orang yang tidak paham, dia dalam sholat, bagi yang sholat ya, yang tak sholat itu tak usah dikira. Yang tak sholat itu memang tak kenal Allah barangkali ya. Kalau dia kenal Allah, mana mungkin tak sholat. Bagi orang yang kenal Allah, dia mesti melakukan perkara yang membuat pertolongan Allah tadi, khalik tadi terbuka baginya sebelum salat dan sesudah salat. Baik, kata para wahabah dalam Quran, dalam surah ini juga ya, yang disebutkan terdahulu tadi, ada satu perhatian mengenai permulaan kejadian penciptaan manusia. Bagi yang ingin mengenal dirinya, khalaqal insana min alaq. Allah itu menjadikan manusia daripada alaq. Seketul daging basah yang bukan kering. Itu kata Wahbah Zuhaili. Inilah ayat-ayat kalamullah pertama sekali turun. Perhatikan, inilah ayat-ayat pertama sekali turun tentang Khalik. Permulaan rahmat bagi sekalian hambanya, malah permulaan nikmat bagi seluruh umat manusia. Yaitu awal surah Al-Alaq. Perintah membaca dan perintah mengenal Allah juga secara tidak langsung. Allah memerintahkan agar Rasul membaca Quran atas nama Allah Ar-Rabb, Maha Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbik. Membaca, belajar, mengkaji dengan nama Allah, atas nama Allah, atas perintah Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan belajar untuk perkara yang lain. Jadi anak-anak dari awal mesti diajar, dididik, belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Atas nama Ar-Rabb Subhanahu wa ta'ala, yang mengajar manusia ilmu yang belum diketahui manusia itu. Alladzi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah menyuruh Nabi pada asasnya membaca Al-Quran dengan nama Allah yang mengajar manusia ilmu yang dia belum tahu. Jadinya membaca ini ingin tahu. Keingintahuannya dalam membaca ini sangat tinggi ya. Terdapat seruan dalam perintah Allah agar manusia belajar membaca dan menulis. Karena ada kalam di sana ya. Ada qiraah, iqra, ada kalam. Berarti ada perintah membaca dan menulis. Karena dua sarana ini adalah instrumen bagi mendalami ilmu agama dan wahyu Allah. Nak mengetahui ilmu agama, mengetahui wahyu secara meluas karena menggunakan dua sarana membaca dan menulis. Juga bagi membumikan ilmu akidah dan menyebarkannya dalam kalangan umat. Nak mengajarkan akidah karena awal surah Al-Alaq juga mengenai akidah, percaya kepada Allah, percaya kepada Khalik ya, percaya kepada kitabullah. Nak membumikan, memantapkan ilmu akidah ini mesti melalui sarana membaca dan menulis. Dua sarana ini juga asas kemajuan berbagai ilmu. Dua sarana ini juga untuk memajukan bidang ilmu lain, ilmu sastra, kebudayaan, dan perkembangan tamadun ataupun hadarah umat manusia. Seterusnya, termasuk antara limpah kurnia Allah sifat al-karam. Ini mesti diperhatikan nih. Iqra wa rabbukal akram. Di sini ada disebutkan sifat al-karam. Al-karam. Satu sifat pemurah. Al-karam ini maknanya pemurah. Allah itu pemberiannya tidak ada had. Coba ya, yang tak sembahyang dikasih juga sehat, dikasih juga rezeki, kasih rumah, kasih kereta. Yang tak Islam dilayan juga. Ada peringatan dalam surah Al-Infitar bagi orang yang lupa akan kasih sayang Allah, sifat pemurahnya Allah. Apa peringatannya di sana? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai umat manusia, kenapa kamu tertipu? Karena Allah terlalu baik, terlalu pemurah. Tertipu orang tuh. Dia tidak sembahyang, senang juga hidupnya. Jadi saya tak usah sembahyang. Pikirnya macam itu ya. Subhanallah. Karena baiknya Allah, karena Allah bersifat karam, al-karim, orang itu kadang-kadang gharraka, tertipu hidupnya. Ditipu dengan nikmat. Karena dia berbaluk nikmat, maka dia lupa kepada Allah kadang-kadang. Jadi di sini juga dikatakan sifat karam. Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah, galilah ilmu, Allah itu maha pemurah. Jadi waktu kita belajar, waktu kita menyuruh anak belajar, kita mesti tanamkan ayat ini. Iqra wa rabbukal akram. Belajarlah nak, mudah-mudahan hatimu terbuka. Karena Allah itu bersifat karim, akram. Allah itu maha pemurah. Sifat pemurah Allah yang tiada had. Bahwa Allah mengajar umat manusia berbagai ilmu yang tidak ataupun belum diketahui oleh manusia. Agar umat manusia terkeluar dari kegelapan kejahilan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Kata Prof. Wahbah Zuhaili ya. Allah telah memuliakan umat manusia dengan ilmu. Dengan ilmulah Nabi Adam mengungguli para malaikat. Kalau kita simak di awal Baqarah, waktu Adam dijadikan, Adam diajar Allah ilmu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajar Nabi Adam ilmu, lalu diuji antara Nabi Adam dengan malaikat. Malaikat tidak boleh menjawab karena malaikat tidak diajar ilmu, malaikat tugasnya lain. Nabi Adam diajar, lalu disuruhlah malaikat itu sujud kepada Adam. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadat ya. Menghormati ahli ilmu. Ahli ilmu mesti dihormati. Karena ilmu itu mulia. Jadi dengan ilmulah Nabi Adam mengungguli para malaikat. Ilmu pengetahuan diperoleh dengan berfikir, kata Dr. Wahbah. Kita kan banyak berfikir, dengan bertutur dan dengan tulisan. Paling kurang ada 3 sumber ilmu pengetahuan yang dibuat penekanan oleh Prof. Wahbah. Berfikir, kita karena berfikir tentang keilmuan. Kemudian karena bercakap.
kemudian karena menulis. Yang tiga ini karena dilaksanakan. Ini yang disuruhkan oleh Prof. Wahbah Zuhaili. Imam Qatadah berujar, Imam Qatadah ini salah satu ulama tafsir ya. Imam Qatadah berujar, Imam Qatadah rahimahullah berujar, al-qalamu ni'mah minallahi azimah. Qalam itu katanya nikmat yang hebat dari sisi Allah. Laula dzalik lam yakum dinun. Jika bukan karena kalam, tidak akan tegak atau terwujud ajaran agama. Agama ini tersebarnya, wujudnya, berdirinya dengan kalam. Walam yasluh aish. Kehidupan manusia pun diurus dengan baik, terurus dengan baik dengan adanya kalam tadi katanya. Subhanallah. Jadi tadi di sini Prof. Wahbah memuji Nabi Adam karena keilmuan yang diberikan Allah kepadanya. Itulah. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia ilmu yang belum dia ketahui. Nabi Adam lahir tidak ada ilmu, lalu diajar Allah jadi ahli ilmu Nabi Adam. Dalam konteks lain, kalau kita lihat Rasulullah SAW juga disanjung oleh Allah karena diberi ilmu. Dalam tafsir Wahbah tidak ada, tapi teringat selalu ahli ilmu mengatakan tentang kurnia Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyanjung baginda dalam ayat 113 surah An-Nisa halaman 96. Kita lihat penghujung ayat saja ya. Apa katanya di sini? Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarmu, kata Allah kepada nabinya Muhammad SAW, Allah mengajarmu malam takun ta'lam, ilmu yang kamu sebelumnya tidak tahu. Sama dengan ayat dalam surah Al-Qalam ini juga, allamal insana malam ya'lam. Allah mengajarmu ilmu yang selama ini kamu tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Alangkah luasnya, besarnya limpah kurnia Allah kepadamu. Di sini ayat menyanjung Rasulullah karena diberi ilmu yang belum diketahui selama ini. Banyak juga ayat lain yang berkenaan dengan mengangkat citra ilmu dan ahli ilmu. Ayat yang selalu kita dengar disebut oleh ustaz-ustaz kita, penceramah kita, ayat dalam surah Fatir. Surah Fatir ayat 28, halaman 437. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Halaman 437 ya. Ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Yang takut dan takut secara terus-menerus, berkembang rasa takutnya itu adalah orang ahli ilmu. Adalah ahli ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ahli ilmu itu dia akan tetap takut dan takut lagi. Tetap khasyahnya bertambah. Ini yang disorot kemarin oleh Abdullah bin Mas'ud waktu menerangkan asar yang kita sebut tadi, katanya man humani la yashba'an sahibul ilmi wa sahibul dunya wa la yastawiyan. Fa amma sahibul ilmi fayazdadu ridha rahman wa amma sahibul dunya fayatamada fit tughyan. Thumma qara'a Abdullah radhiyallahu an, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna wa qala lil akhar li sahibil ilm innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Subhanallah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ada dua jenis manusia yang tak pernah merasa puas, tak pernah merasa cukup. Pertama, pencinta ilmu, dia tetap bergiat minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Dan penggemar dunia juga
Subhanallah. Dalam surah At-Takasur dicakap orang yang mengejar dunia itu sampai diantar ke kubur, baru berhenti. Hatta zurtumul maqabir. Mereka bagi timur dengan barat sebenarnya. Pencinta ilmu dengan pencinta harta bagi timur dengan barat. La yastawiyan. Pencinta ilmu semakin meraih ridha Rahman, sementara penggemar dunia semakin gila melampau. Kata Abdullah bin Mas'ud. Lantas Abdullah bin Mas'ud membaca untuk pencinta harta, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu sangat keterlaluan karena melihat dirinya dah serba cukup, dia tidak perlu lagi mendekati ahli ilmu, tidak perlu menambah ilmu lagi, dia mencari uang saja. Mengenai pencinta ilmu, tadi penggemar dunia dia memikirkan harta saja, tidak perlu ilmu. Sekarang mengenai pencinta ilmu, Abdullah mengatakan, bahkan mengemukakan ayat, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang senantiasa takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah ahli ilmu. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, mengasihi kita dengan cinta kepada ilmu, ya. Kalau bicara tentang fadilat keilmuan ini, tidak habis-habis tuh, ya. Di antara yang merangsang kita untuk mencintai ilmu katanya apa? Orang yang mengajar ilmu didoakan oleh makhluk. Allah melimpahkan rahmatnya, malaikat mendoakan, semua makhluk mendoakan. Bahkan katanya semut di darat, ikan di laut, semua serentak mendoakan mualliman nas al khair. Muallim yang mengajar ilmu kepada umat manusia. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Besok kita lanjutkan dengan bahagian kedua dari tafsir surah Al-Alaq. Biiznillah ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wa astaudiukumullah. Alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.